Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat salatan wa salaman daimaini ma damatis samawati wal ard amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, fabil khusus al-mukarramah wal mukhtaramah, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Probolinggo, Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dan sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Fatayat rahimakumullah. Amanah merupakan tugas berat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia dalam semua tingkatannya. Ada yang sebagai pelajar, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai kepala negara atau kepala rumah tangga, dan lain sebagainya. Begitu juga amanah yang dibebankan oleh Allah kepada wanita setelah ia menjabat sebagai istri atau ibu rumah tangga. Di sini kami akan menerangkan tentang wanita dan perjuangannya. Wanita diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang lemah lembut, baik dilihat dari segi fisik maupun kejiwaannya. Kelemahan yang ada pada wanita inilah yang menyebabkan dia diberi tugas dan kewajiban berbeda dari kaum laki-laki atau suami. Jika suami diberi tugas oleh Allah memberi nafkah pada keluarga, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak dan istri, maka tugas seorang wanita dalam rumah tangga adalah memelihara susunan keluarga dengan berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaannya, seperti mengasuh dan mendidik anak dengan baik sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa urusan mendidik anak ini lebih ditekankan kepada seorang ibu? Bukankah ayah juga harus ikut andil dalam masalah ini? Ya, anak sebenarnya amanah dari Allah untuk kedua orang tuanya agar dipelihara dengan baik dan sempurna. Anak dapat menjadi baik atau tidak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Akan tetapi karena ibu yang lebih dekat hubungannya dengan anak, sedangkan ayah memiliki tugas yang berat yaitu mencari nafkah di luar rumah, maka dengan sendirinya ibu lebih berhak dalam masalah pendidikan anak. Ibulah pencetak pertama kepribadian anak. Ibulah yang lebih berperan membentuk masa depan anak. Maka sehubungan dengan besarnya peran seorang ibu, seorang filosof berkata, di mana engkau lihat ada kecerdikan, ketangkasan, keberanian, ketulusan, dan memenuhi panggilan masyarakat, pandai dalam pengetahuan, maka di sanalah engkau akan mendapati bekas usaha dan pimpinan seorang ibu. Subhanallah. Maka dari itu, pendidikan bagi kaum wanita merupakan usaha yang seharusnya digalakkan dalam semua lapisan masyarakat. Jika kita mendambakan kehadiran generasi muda yang benar-benar mampu menjadi tiang-tiang agama, bangsa dan negara yang kuat dan kokoh.
Mengingat pentingnya pendidikan bagi kaum wanita, pengarang syair terkenal Hafidz Ibrahim mengatakan, "Al-ummu madrasatun in a'dadtaha, a'dadta sya'ban thayyibal a'raq." Ibu adalah madrasah. Jika dia disiapkan dengan baik, maka berarti menyiapkan generasi muda yang berkepribadian baik pula. Namun kenyataan yang kita saksikan, kebanyakan dari masyarakat kurang memperhatikan terhadap pendidikan wanita. Mereka menganggap bahwa wanita tugasnya hanyalah di dapur saja, seperti menyapu, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Jadi buat apa wanita menuntut ilmu setinggi mungkin kalau pada akhirnya harus kembali ke dapur juga? Pandangan seperti itu timbul dari sebagian masyarakat yang menganggap kecil dan remeh terhadap tugas dan peran wanita. Padahal jika mereka waspada dan sadar, tentu mereka tahu bahwa dalam rumah tangga ada tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Tugas tersebut berupa pembinaan generasi muda. Tugas yang diserahkan oleh agama, bangsa, dan negara di atas pundak kaum ibu. Kalau si ibu sedikit saja tergelincir dari jalan pendidikannya yang benar, maka terjerumuslah anak-anaknya ke dalam jurang kesesatan dan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Tanah yang baik akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, maka tanam-tanamannya akan tumbuh merana dan jelek. Ma'asyiral muslimin, sahabat fatayat rahimakumullah. Kiranya cukup sampai di sini dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.